Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dalam Berita Bali hari ini. Untuk Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama Berita Bali hari ini. Polisi tangkap 3 pemuda dan 1 remaja yang sering melempari mobil dengan batu di Jalan Raya Denpasar, Gilimanuk. Polisi menangkap 8 pemakai sabu-sabu di Gianyar. Nikmati suasana sadur sore hari dalam kafe yang dilayani anak berkebutuhan khusus dengan terampil. Saat ini sulit mendapatkan makanan yang menggunakan bahan-bahan yang masih alami. Namun di Bali, Anda masih bisa menikmati laklak, makanan tradisional yang masih menggunakan bahan alami. Laklak, mulai dari bahan hingga proses pembuatannya masih tradisional dan jauh dari kesan modern. Misalnya untuk pewarna, laklak menggunakan daun suji sehingga warnanya tidak mencolok seperti makanan yang menggunakan pewarna buatan. Dan caranya pembuatannya itu pun alami dari daun saji dan kata pengawet. Jadinya untuk bagi yang ingin beli laklak dari sini lebih nikmat daripada laklak yang lain. Menurut versi saya, atau menurut versi orang lain ya. Jadi lebih fresh Bu ya? Iya, lebih fresh ya. Proses memasak juga masih menggunakan tungku tanah liat dan bahan bakar juga masih menggunakan kayu untuk mempertahankan cita rasa makanan ini. Fresh, kemudian kita bisa melihat cara pengolahannya langsung, menarik dan masih hangat. Di tradisional paling bagus, paling top. Orang luar ke Bali mencari menu tradisional. Laklak sama sekali tidak menggunakan bahan pengawet, sehingga ini menjadi daya tarik konsumen yang belakangan mulai kritis soal makanan sehat. Selain itu di kedai ini, pengunjung juga bisa melihat langsung proses pembuatannya. Bahan utama laklak tidak rumit, hanya tepung beras, daun suji, dan parutan kelapa. Semua bahan dicampur, lalu diberi garam dan daun suji. Setelah itu diaduk, lalu dituang ke cetakan dan dimasak. Jadi bahan-bahan harus betul-betul alami, jadi tanpa bahan warna buatan, bahan pengawet dan sebagainya. Nah, kita utamakan masakan fresh, itu fresh. Nah, terus masak pun kita pakai bahan bahan agar rasa aroma ini betul-betul alami. Kedai ini masih menyajikan kuliner laklak di Bali, dan penikmatnya juga masih banyak. Selain lezat dan sehat, harga laklak juga tidak terlalu mahal. Biasanya dijual Rp5.000 per 4 biji. Jika Anda berlibur ke Bali, tidak ada salahnya untuk mencoba kuliner tradisional ini. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kota Denpasar. Kadek Suryanti memang tekun sabar. Terbukti bisnis kue yang ia geluti kini berkembang dan memiliki pelanggan. Toko kue Pia yang didirikan di Jalan Sumatera Denpasar di tahun lalu kini maju pesat. Pelanggannya tidak hanya dari Denpasar, namun datang dari daerah lain karena penasaran ingin mencicipi kelezatan kue Pia buatan Suryanti. Bila datang ke toko kue ini, pengunjung bisa langsung melihat proses pembuatan kue Pia yang dinamakan kue cinta. Kue Pia buatan Suryanti berukuran kecil, namun rasanya tidak kalah dibanding kue Pia lainnya. Pilihannya juga banyak, ada rasa durian dan coklat. Satu kotak berisi 18 Pia dan dijual mulai dari Rp35.000 sampai Rp55.000. Dan dari usaha yang ditekuninya, Kadek Suryanti kini sudah bisa menikmati hasilnya. Per hari omsetnya bisa mencapai Rp2 juta.
kita buka itu kita belum produksi fresh begini, sudah dalam kemasan, terus melihat selera pasar, akhirnya kita mencoba untuk bikin inovasi baru dengan bikin yang fresh, langsung produksi di tempat. Variannya ada rasa kacang hijau, coklat, keju, ungu, nanas, sama durian. Favoritnya biasanya coklat sama durian karena kita pakai buah asli, bukan perasa ya, jadi dari buah asli. Untuk rasa durian itu kita jual di harga 55.000 per box, isinya 18. Kalau selain selain rasa durian harganya 35.000 dengan isi yang sama 18. Soalnya rasanya itu enak, terus tuh lembut banget dan awet untuk beberapa hari. Jadi banyak anak-anak juga suka. Suka yang rasa apa? Yang rasa durian sama coklat. Durian sama coklat. Ya. Udah sering beli di sini Kak? Iya. Usaha apapun bila ditekuni serius dan sabar akan menuai hasilnya. Itulah yang menjadi prinsip Kadek Suryanti. Kini ia tinggal mempertahankan bisnis toko kue pia agar tetap dicintai pelanggan dan tentu tidak mudah. Devi Saraswati dan Naufal Afian melaporkan dari Kota Denpasar. Sejak pariwisata di Bali kembali bergeliat, banyak kedai kopi menawarkan berbagai menu dan suasana yang khas. Namun di kawasan Kota Tua Gajah Mada Denpasar, kedai kopi ini merupakan salah satu kedai kopi yang bersejarah karena berdiri sejak tahun 1972. Sepintas banyak orang yang mengira kedai kopi ini toko buku dan peralatan tulis. Karena sang pemilik sejak dahulu memang mempertahankan dua bidang usaha dalam satu gedung. Kedai kopi terletak di lantai 2. Suasana masa lalu masih terasa karena sebagian bangunan asli masih dipertahankan. Jadi saya datang ke sini untuk mencari suasana yang tenang seperti itu agar bisa menyelesaikan essay saya tepat waktu. Tempatnya nyaman, terus juga view-nya langsung menghadap ke jalan-jalan, jadi memberikan kenangan untuk membuat tugas. Ini konsep seperti jadul lah. Lantai 1 lantai 2-nya sama dari jam 8 sampai jam 9 malam. Kedai kopinya jadi satu dia sama lantai di situ. Sebagian besar pengunjung adalah pelanggan yang sudah lama mengenal kedai ini. Harga makanan dan minuman di kedai ini juga cukup terjangkau, mulai Rp10.000 hingga Rp30.000. Kedai ini buka mulai pukul 8 pagi hingga jam 9 malam. Devi Saraswati dan Naufal Afian melaporkan dari Kota Denpasar. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Berita Bali hari ini. Atas nama rekan-rekan kerja yang bertugas, saya Ruth Sahana yang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan matur suksma.